stiker kandidat dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ingin mengulang lagi karena saya pikir yang hadir di sini juga sudah paham. Nanti malah dianggap saya barangkali tidak terima. Tidak, saya sudah menganggap itu selesai. Tapi kan ditanyakan dan saya tidak mau menceritakan pengalaman orang lain karena saya sendiri mengalami. Oke, baik. Sangat bersemangat sekali. Saya juga jadi terpicu ini. Jadi tadi dapat beberapa poin yang saya tangkap terkait tadi yang disampaikan revolusi mental tidak berjalan. Dan kemudian sudahkah rakyat dicerdaskan lewat partai politik? Kemudian tadi juga disampaikan bahwa Indonesia sudah monopause. Jadi bagaimana membangun kesadaran politik bagi generasi penerus bangsa ini? Nah, ini menjadi cerita yang sangat menarik ini. Tapi kita tahan dulu sebentar. Kita coba hubungi dulu Prof. Denny. Assalamualaikum, Ya, Waalaikumsalam Prof. Pak. Denny. Oke, baik. Kita coba masuk nih kepada Prof. Denny. Kami minta tanggapannya Prof. Denny terkait kesadaran politik dari ancaman politik uang yang sering terjadi di pesta demokrasi. Kepada Prof. Denny kita persilakan. Kalau secara teori saya pikir semua sudah paham ya bahwa politik uang itu eh, apa bagian yang meracuni demokrasi dan kepemiluan kita. Ada dua jenis, satunya kandidasi buying, di mana kandidat membeli membeli tiket, jadi caleg, kemudian bayar nomor, calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, bahkan calon presiden bayar ke partai politik supaya dicapreskan. Itu kandidasi buying. Yang kedua adalah vote buying. Vote buying itu kandidat membayar kepada pemilih, serangan fajar lah, macam-macam kamuflasenya. Jadi secara teori saya pikir itu sudah selesai. Secara aturan sebenarnya itu sudah juga diantisipasi, ada sanksinya. Eh, eh, apa sanksinya bahkan tidak hanya administrasi, pembatalan, diskualifikasi, tapi juga sampai ke pidana sebenarnya. Jadi undang-undang kepemiluan kita sebenarnya dibandingkan masa-masa rejim otoritarian dulu itu sudah melakukan transformasi ke arah antisipasi terhadap politik uang. Bahkan sampai ada forum di Mahkamah Konstitusi untuk sengketa hasil yang memungkinkan untuk mengalahkan orang yang melakukan praktik politik uang jika MK punya konsep yang disebut dengan TSM, terstruktur sistematis dan masif. Meskipun dalam praktiknya kemudian teori-teori ini menyimpang. Artinya kemudian tidak cukup hanya teori yang bagus, tapi bagaimana praktik di lapangan, bagaimana konsistensi kita untuk melakukan pemilu tanpa politik uang. Sebenarnya bukan hanya pemilu ya. Saya melihat politik uang atau uang menjadi kuasa ini terjadi hampir di semua sektor perpolitikan kita, dunia hukum kita, dunia ekonomi kita, sehingga memang saya dalam banyak kesempatan mengatakan demokrasi kita, daulat rakyat, demokrasi, itu dikalahkan oleh daulat rakyat, duitokrasi. Kenapa? Karena memang semuanya akhirnya ujung-ujungnya uang. Nah, kembali ke politik uang, kembali ke bagaimana kita mengantisipasi itu, ya walk the talk. Jadi bukan hanya bicara saja, tapi praktikkan dalam 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 perpolitikan kita. eh saya boleh sampaikan dengan senang, dengan gembira, dengan bangga, dengan kepala tegak bahwa dalam pemilihan gubernur yang baru lalu kami sebagai kandidat itu menolak kandidasi buying maupun vote buying. Jadi kami tidak membeli tiket ke partai politik yang mengusung kami Gerindra Demokrat P3. Saya ketemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Pak SBY mengatakan jangan sampai ada mahar-maharan.
Saya ketemu dengan bendahara umumnya, tidak ada. Kita bicara mahar, sekjen, ketum. Saya bicara dengan P3, waktu itu Pak Sekjennya Pak Arsul Sani. Kebetulan pernah saya bekerja sama beliau, dan saya bilang, Pak Arsul, ini kebetulan Bapak Sekjen, saya mau maju, tolong kita pastikanlah tidak perlu pakai mahar. Sepakat kami. Saya ketemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Pak Prabowo, dan Pak Prabowo dengan tegas mengatakan ini kita tolong, tidak perlu ada bayar-bayar mahar-mahar, tidak ada itu mahar. Jadi alhamdulillah saya tidak perlu melakukan dan terjerumus kepada kondisi buying. Bagaimana dengan vote buying? Kalau ada di sini yang tinggal gampang saja mengeceknya, memilih saya, apakah pernah terima uang? Sederhana. Jadi pemilih saya kan 800.000 lebih, tinggal dicek aja itu. Kalau sampai ada yang terima uang, berarti apa yang saya katakan ini hanya bicara-bicara saja. Tidak ada sepeser pun saya menyediakan alokasi dana untuk membeli suara. Kenapa demikian? Bukan hanya karena memang secara praktek memang saya ingin meminimalisir pengeluaran, memang dana yang tersedia memang tidak banyak, dan itu bukan tanpa tujuan. Tujuannya memang maju itu tidak perlu dengan modal, tapi lebih ke arah visi dan misi. Yang kedua ya memang karena dari awal kita menolak praktik politik uang dan politik curang. Memang itu yang ingin kita praktikkan. Siapapun yang hadir di sini, partisipan yang hadir saya lihat tidak banyak ya, itu bisa dengan mudah mengkonfirmasi sebenarnya bahwa apa-apa yang kita bicarakan ini memang kita lakukan gitu. Saya lihat ada beberapa kawan yang kemarin ikut bersama-sama dalam dalam apa pemilihan gubernur. Ya kita bisa dengan tegas mengatakan bahwa kita tidak melakukan praktik politik uang. Dan itu bisa dikonfirmasi oleh semua yang ikut dengan kami pada saat kemarin melakukan ikhtiar di pemilihan gubernur Kalimantan Selatan. Pada saat selesai, saya bertemu dengan salah seorang tokoh agama di bandara. Kami waktu itu ingin ke Jakarta begitu. Bagaimana ini masyarakat kita kok masih bisa begini dan begitu? Saya bilang, Habib kebetulan yang bicara adalah Habib. Bib, saya tidak dalam posisi menyalahkan pemilih saja. Itu pasti salah karena tidak boleh menerima politik uang. Tapi sebenarnya yang lebih keliru adalah kelompok kelas menengah yang lebih sadar politik, yang lebih kuat secara ekonomi, tapi juga masih mau menjadi buzzer, masih mau kemudian menjadi bagian dari praktek-praktek curang. Padahal mereka sebenarnya mengerti. Kalau saudara-saudara kita dan sanak kita yang memang hidupannya Senin Kamis, bagi mereka terima uang 25.000, apalagi 50.000, 100.000 itu bisa dianggap sebagai rezeki. Meskipun seharusnya tidak, karena itu adalah politik uang, dan politik uang itu ya pidana. Tapi pemahaman laksana-laksana kita ini memang tidak sampai ke sana, dalam artian mereka secara politik pendidikannya perlu diperbaiki, secara ekonomi memang mereka ke belakang. Jadi bahwasanya mereka melakukan praktik politik uang itu adalah karena persoalan struktural, persoalan sistem yang menjerat mereka, terjerat dalam kemiskinan, ketidaktahuan, dan akhirnya terjebak pada praktek politik uang yang dianggap sebagai rezeki tadi, padahal itu adalah bagian dari suap politik, bagian dari yang sesuatu yang secara agama jelas diharamkan. Saya bahkan dalam setiap kampanye, dari dalam sosial media, dalam praktek-praktek bertemu dengan pemilih, selalu mengatakan jangan melakukan praktik politik uang. Tapi kan eh, video-video saya di apa ya diedit, diolah sehingga saya dikatakan menolak zakat. Bagaimana mungkin saya bicara anti politik uang kok dikatakan menolak zakat? Saya menghormati Abah Guru sekumpul, mengatakan Abah Guru juga melarang kita melakukan praktik politik uang. Video saya diedit dalam satu pembicaraan Zoom semacam ini, saya mengatakan kita punya Abah Guru, Guru Ijai, yang menolak memilih gubernur karena diberi duit. Tapi video saya kan diedit dan kemudian disebarluaskan saya tidak menghormati Abah Guru sekumpul. Jadi cara-cara semacam itu cara-cara yang ya terjadi di lapangan, semua bisa melihat karena sudah menjadi sejarah, dan bagaimana melakukan perbaikannya ya sebenarnya reformasi mental dan segala macam itu sudah betul, cuman praktiknya kan tidak terjadi. Jadi jangan jangan hanya bicara, tapi walk the talk, konsisten, istiqomah, terus menyuarakan kepada publik bahwa
yang diperlukan itu bukan uang, tapi yang diperlukan adalah konsistensi, visi, misi, praktek-praktek politik yang beretika, praktek politik yang tidak mengedepankan uang adalah segalanya. Eh, Seandainya kita bisa melakukan praktek politik yang sedemikian jujur, maka sebenarnya tidak perlu Bawaslu. Tapi dalam prakteknya kan saya dengan terbuka mengatakan apa yang kami perjuangkan kemarin salah satunya juga tidak berjalan baik karena sistem pengawasan pemilu kita juga terkontaminasi kan. Kami melaporkan berbagai macam praktek politik uang, tapi kan dikatakan tidak ada. Eh, Bakul di mana-mana, dikatakan pembagian COVID, padahal itu jelas-jelas adalah dana, ada beras dan stiker kandidat dan seterusnya. Tidak ingin mengulang lagi karena saya pikir yang hadir di sini juga sudah paham. Nanti malah dianggap saya barangkali tidak terima. Tidak, saya sudah menganggap itu selesai. Tapi kan ditanyakan dan saya tidak mau menceritakan pengalaman orang lain karena saya sendiri mengalami gitu bahwa partai politik uang itu ya menghadirkan sistem pemilu yang curang dan sistem pemilu yang jauh dari free and fair elections. Kira-kira begitu, Mas. Oke, terima kasih pada Prof. Denny. Dapat kami tangkap di sini bahwa politik uang itu memang hampir merata terjadi di dalam dunia perpolitikan. Kemudian juga politik uang itu terjadi karena memang sistemnya yang memang sudah seperti itu. Jadi mungkin ke selanjutnya mungkin kita minta dulu pertanyaan mungkin dari para hadirin yang hadir di lokasi acara. Silakan kalau ada yang ingin dipertanyakan. Ya, dipersilakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi diskusi pada sore ini tentang membangun kesadaran berpolitik ya. Membangun kesadaran mahasiswa kan ini atau rakyat? Politik dan rakyat ya. Saya ini sekolah di Yogyakarta di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia itu tahun 81 saya masuk ya. Jadi pembahasan kita tentang politik dan negara itu mengacu kepada dunia internasional tuh pada waktu itu revolusi Islam Iran. Nah itu pada waktu itu, berdirinya tahun 79 Iran tuh ya. Setelah berdiri itu perang perang dengan Irak 8 tahun. Kemudian berhenti tahun 79, saya juga lulus tahun 79. Jadi bersamaan saya kuliah itu apakah dia hukum nasional, politik, dan pengkajian masalah politik dunia ya tahun-tahun saya kuliah itu gitu. Jadi sini seringkali kita mengeluh tentang politik Indonesia yang sudah ambruk ya antara eh, eksekutif, presiden dan legislatif sebagai wakil rakyat itu biasanya kan kalau zaman-zaman kita itu justru mereka ini berargumentasi untuk menyempati masalah anggaran gitu. Jadi ada perdebatan antara ada presiden dan wakil rakyat. Tapi sekarang ini nampaknya wakil rakyat itu dikuasai ya. Jadi yang muncul itu hanya eksekutif sehingga wakil rakyat ngikut aja gitu. Yang sekarang ini sepertinya seperti itu. Lalu banyak terjadi keputusasaan apalagi 2030 ini ya yang pernah dicetuskan oleh Prabowo adalah Indonesia akan bubar jalan ya. Udah kemana jalannya nih. Dan itu setelah saya amati, pelajari ternyata Prabowo itu juga terpengaruh dengan buku George Platt seperti apa yang dikatakan Pak Mas Abdi ya. Bahwa George Platt itu dibuat oleh P.W. Singer dan Agus Kom. P.W. Singer kalau nggak salah pernah menjadi mantan pertahanan AS ya. Jadi dia mengerti
akan tingkat lanjut yang menjurus kepada Perang Dunia Ketiga yang mungkin akan berdampak ke Asia Tenggara dan Indonesia akan kehilangan arah. Lalu direspon oleh Prabowo sebagai orang yang berkecimpung dalam pertahanan dan keamanan ya, intelijen dan sebagainya. Lalu dia merespon itu, lalu dia mengatakan bahwa 2030 Indonesia akan bubar. Nah ini prediksi-prediksi sains ya, bukan main-main ya. Jadi prediksi sains dan religion oleh Dan Brown juga sudah diramalkan bahwa sains ini akan ketika negara itu menjadi terang, ketika sains itu kegelapan negara itu akan menjadi terang ketika sains mulai menyinari. Jadi negara-negara ini dengan adanya sains, kemungkinan kebudayaan apakah itu agama, moral mungkin akan terkikis. Itu ternyata terbukti juga sekarang ya, dengan mencoba untuk membangkit revolusi mental, karena mentalnya sudah runtuh, amoris pimpinan. Ternyata sains itu menggilas, dan itu sains itu adalah HP ini kan, HP sekarang internet. Jadi Indonesia ini merdeka ya karena salah satu dalam sejarah adalah bantuan Jepang. Jadi Jepang itu mencoba untuk mengantisipasi serangan Barat. Dia turun ke bawah, ngajak Cina. Cina nggak mau, bahkan dalam film Bruce Lee disebutnya The Sick Man from Asia, manusia sakit dari Asia. Kenapa? Anda melani melawan Barat. Dia turun ke Indonesia. Indonesia sempat difasilitasi tentang pembuatan Pancasila dan dimerdekakan. Karena dia akan melihat juga, akan lihat negara teman-temannya kalah ya di Eropa itu. Namun 2 juta rakyat Jepang dibom di Hiroshima dan Nagasaki. Itu bagi Jepang biasa aja perjuangan. Namun dia ada kenangan manis. Kenangan manisnya apa? Dia membebaskan dan memerdekakan Indonesia. Nah oleh karena itu ini sebuah perbandingan. Yang akan berikut ini Indonesia akan kemana ini kita nggak tahu. Apakah dari perang kemana itu, apakah Cina perang dengan Rusia, apakah dan sebagainya, Indonesia ini juga akan kemana. Karena Indonesia ini tidak mutlak merdeka, itu bukan hanya pedoman Indonesia. Saya ceritakan itu karena bantuan Jepang, Belandanya lari, gitu loh. Namun Belanda yang menjajah Indonesia ini, katakan VOC itu telah mengkur hukum-hukum yang ada, hukum adat di Indonesia sampai 19 hukum adat dibuat oleh Nugroho-nya ya. Itu ada sejarah hukum, itu sudah dipetak-petak Indonesia untuk diadu domba. Walaupun Belanda telah pergi, ilmu hukum tentang hukum-hukum adat dan cara mereka mengadu domba itu dilanjutkan oleh mereka yang memerlukannya gitu loh. Jadi pertanyaannya sekarang ini, siapa yang melanjutkan gitu loh? Melanjutkan yang konsep-konsep Jepang, konsep-konsep Belanda yang dulu pernah ada itu. Itu siapa yang melanjutkan tuh? Yang sekarang ini. Nah, jadi kalau kita kembali ke Iran, bahwa banyak krisis, banyak keputusasaan, bagaimana apakah ini takdir? Ada juga yang mengatakan ini takdir. Kan aneh. Harusnya melawan. Jadi persoalan yang di Iran itu lebih berat dari kita. Kenapa? Mereka itu mulai dari monarki, kerajaan. Dan kerajaannya diintervensi oleh Israel dan Amerika tahun 1963. Khomeini protes bahwa Israel dan Amerika jangan ikut campur tentang negara Iran, waktu itu dipimpin oleh Shah Iran. Tapi Khomeini diasingkan terus sampai terjadi di pengasihan di Perancis. Nah itu kemudian dari perjuangan itu, dari monarki kerajaan bisa berubah menjadi republik. Jadi republik. Setelah berubah jadi republik tahun 79, perang lagi dengan Irak, diadu lagi. Tahun 79 terjadi perdamaian oleh Amerika. Oleh Amerika, damai, stop perang. Bila ada yang menyerang, kami akan menyerang. Nah, oleh itu mereka ini sebagai wasit, damai. Namun tahun 79 itu, bulan Januari itu
Khomeini mendekati Gorbachev untuk mengatakan bahwa komunis telah mati, pelajarilah Islam. Kan bulan Januari itu. Bulan Februarinya mengoreksi budaya-budaya Iran, kemudian menghukum Salman Rushdie karena telah menghina Islam. Setelah itu bulan Juninya meninggal. Jadi perjuangan-perjuangan ini sebuah perbandingan aja maksud saya. Karena di dunia ini ada tiga ideologi negara. Komunis dapat dikatakan timur, blok timur, liberal dapat dikatakan Amerika dan NATO, dan Islam. Ya. Ini tiga negara. Nah ini yang mempengaruhi banyak rakyat di dunia. Tapi saya nggak masuk ke situ. Yang kita lihat ini masalah. Jadi saya kira perubahan-perubahan itu akan membentuk sebuah sistem ya di dunia ini. Sistem yang bisa menghubungkan manusia, mereka baik, melepaskan daripada kelaparan dan kemiskinan. Intinya itu aja. Kelaparan dan kemiskinan untuk memajukan Indonesia dan adil, dicari juga itu, rumus Pancasila juga itu. Jadi perubahan dunia kalau kita meniru kepada Iran itu bisa apa aja bisa terjadi kan. Nah oleh karena itu kita aja di Indonesia merefleksinya perubahan yang bagaimana. Cuma hebatnya di Iran itu imamah itu begitu kuat. Jadi kita di Komandan itu setelah Khomeini itu meninggal, mereka barat-barat itu sudah memprediksi bahwa 18 dalam jangka waktu 1 hari 24 jam bahwa akan terjadi kudeta di Iran setelah Khomeini itu meninggal. Ternyata 18 jam itu sudah terpilih lagi imam baru atau pemimpin baru. Jadi istilahnya sana pimpinan spiritual aja ya, bukan jadi presiden Khomeini itu. Jadi pimpinan spiritual itu pemimpin kesadaran rakyat kita ini mau berbuat apa. Jadi dipimpin aja oleh Khomeini, pimpinan tertinggi. Lalu di sana banyak juga guru-guru ahli syariati, Murtaza Mutahari dan sebagainya. Nah artinya kalau dari sisi perjuangan kemanusiaannya, negara yang berjuang seperti Iran, seperti Jepang yang dibom 2 juta, seperti Israel, ya kita objektif aja ya. Iran, Jepang, Israel itu bagaimana sih mahasiswa di sana? Itu yang pertanyaannya. Mahasiswa yang di Israel itu bagaimana kalau bisa membentuk negara Israel begitu maju, artinya cepat melejit. Nah, kemudian di Jepang bagaimana dengan 2000 korban dan juga Iran. Ya ini sekitar perbandingan, mudah-mudahan kita bisa mencari yang sesuai dengan budaya kita, kemudian untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi kenapa saya sangat tertarik untuk membahas berkenan dengan politik global? Karena kondisi Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh politik global. Contoh saja kalau kita bicara kenapa Indonesia bisa dijajah. Karena dulu negara-negara atau kerajaan-kerajaan itu juga dalam kondisi terjajah.